Shalom anak-anak Miss. Kali ini kita akan belajar agama Kristen kelas 2. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak Miss yang di rumah, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan kami ucapkan buat kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan belajar pengenalan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian yang sederhana untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampuni segala dosa, pelanggaran yang sudah kami perbuat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Miss yang di rumah, hari ini kita belajar tentang teladan tokoh Alkitab dari buku bacaan halaman 38. Nah, sekarang Miss akan bertanya, siapakah tokoh Alkitab yang kamu sukai? Misalnya ada Daud, Musa, Samuel, Yusuf, Ratu Esther, Abraham, dan lain-lain. Kali ini Miss Melda mau menceritakan beberapa contoh tokoh Alkitab yang bisa menjadi contoh bagi kita. Yang pertama itu Daud. Daud adalah anak Isai. Ia tinggal bersama ayah dan saudara-saudaranya di Betlehem. Setiap hari Daud menggembalakan domba milik ayahnya sambil bermain kecapi di padang rumput. Daud tidak takut terhadap apapun. Setiap hari ia bernyanyi dengan kecapi. Ia seorang anak yang periang dan penurut. Daud juga anak yang baik dan taat. Ketika diminta membawakan makanan untuk kakak-kakaknya di medan perang, dia tidak bersungut-sungut atau membantah ayahnya. Daud selalu menaati ayah dan ibunya. Daud menghormati kedua orang tuanya. Raja Saul tidak patuh kepada Allah, maka Allah memilih Daud menjadi raja Israel menggantikan Raja Saul. Raja Daud taat kepada perintah Allah. Daud sangat takut dan gentar terhadap Allah. Ketika berbuat dosa, Daud meratap mohon pengampunan dari Allah. Lalu Allah mengampuni Daud karena Daud mau mengakui segala perbuatan dosanya. Daud menjauhkan bangsa Israel dari patung-patung berhala. Artinya patung-patung berhala, patung-patung yang tidak disukai oleh Tuhan. Ia menyiapkan semua keperluan untuk membangun bait suci bagi Allah. Dia tetap memelihara kemah suci selama hidupnya. Nah, anak-anak Miss, dari cerita Daud ini perlu kita tiru bahwa Daud itu anak yang periang, penurut, menaati Tuhan Yesus, membaca firman Tuhan, selalu bernyanyi memuliakan Tuhan, dan menaati kedua orang tuanya. Lalu kita masuk pada cerita Esther. Esther adalah keponakan Mordekai. Ia dibesarkan dan diasuh Mordekai sampai bertumbuh dewasa. Suatu hari karena cantik parasnya, Esther terpilih menjadi ratu istri Raja Ahasiweros. Mordekai memintanya menghadap Raja Ahasiweros. Mordekai mengetahui niat jahat Haman yang berencana memusnahkan mereka. Ia menyuruh Esther memohon perlindungan atas bangsa mereka, bangsa Yahudi. Esther tidak dapat menghadap raja kalau tidak dipanggil. Esther bisa dihukum mati. Maka semua orang Yahudi berdoa puasa sebelum Esther menghadap raja. Hari yang dinantikan tiba. Ratu Esther menghadap Raja Ahasiweros.
Ternyata raja mengulurkan tongkatnya kepada Ester. Artinya Ester tidak akan dihukum mati. Raja berkenan atas kedatangan Ester. Berkat Ester, bangsa Yahudi selamat dari rencana jahat Haman. Ratu Ester mendengarkan perkataan Mordekai, paman yang telah membesarkan dan merawatnya. Ia tidak takut mati. Terlebih lagi, ia dan seluruh bangsa Yahudi telah berdoa puasa, meminta petunjuk Tuhan. Tuhan memberkati keputusan Ester menghadap raja. Nah, anak-anak Miss, Alkitab mengingatkan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, itu terdapat dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Anak-anak Miss, dari cerita Ester, dia taat mendengarkan perintah dari Mordekai pamannya. Dia tidak melawan. Jadi, si Ester ini menaati perintah pamannya karena pamannya sudah dianggap sebagai orang tuanya. Nah, ketika kita menaati perintah orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, maka kita akan bisa panjang umur. Apa yang kita kerjakan akan berhasil. Anak-anak Miss, setelah kita mendengarkan kedua dari cerita tersebut, sebaiknya kita menjadi anak yang baik di hadapan orang tua dan di hadapan Tuhan. Anak-anak Miss, kita telah selesai mendengarkan video pembelajaran kita pada hari ini untuk bab 5, teladan tokoh Alkitab. Nah, sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kita, Miss Melda mau menyampaikan kalian akan menyalin catatan 3. Untuk catatan 3 nanti akan ada pada file terlampir. Nah, anak-anak Miss, untuk di bagian halaman 45 sampai 46 bagian uji kompetensi 1, kalian kerjakan dulu di rumah, langsung di buku cetak ya nak ya, tidak perlu difoto. Karena pada minggu depan kita akan membahas sama-sama jawaban untuk bagian uji kompetensi. Nah, sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan bagi kami. Hari ini kami telah belajar mengenal teladan dalam tokoh Alkitab. Tuhan Yesus yang baik, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kami bisa tiru, yang kami bisa melakukan kehendak Tuhan melalui contoh-contoh tokoh Alkitab tersebut. Tuhan Yesus yang baik, jadikan kami anak-anak yang turut pada perintah orang tua, mau mendengarkan orang tua, dan mau mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tidak lupa kami tetap berdoa untuk kedua orang tua kami yang sedang bekerja. Tuhan Yesus yang baik, berikan mereka rezeki, berikan mereka kesehatan, agar mampu memenuhi segala kebutuhan kami dan mampu membimbing kami untuk lebih dekat lagi untuk pengenalan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk dunia ini Tuhan, biarlah kiranya pandemi ini cepat berlalu dari dunia ini. Kami bisa melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Miss, sampai ketemu pada video pembelajaran agama berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.